Shalom, selamat tahun baru 2025. Wow, puji Tuhan, kita berhasil melewati tahun 2024 dan sekarang kita ada di tahun 2025. Saudara yang kasih Tuhan, tahun baru adalah saat yang tepat untuk kita memulai sesuatu yang baru, mengevaluasi hidup kita, dan memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Nah, judul hari ini adalah berbicara mengenai Tuhan menjadikan kita baru. Dan firman Tuhan hari ini akan mengundang kita untuk kita tidak terjebak pada masa lalu, melainkan untuk kita melihat karya baru yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Judulnya adalah Tuhan menjadikan kita baru. Yesaya 43 ayat 18, ayat 19. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, hari ini yang kita belajar adalah jangan pernah terjebak dengan masa lalu. Karena Yesaya 43 ayat 18 berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Apa maksudnya? Hal-hal yang dahulu. Dulu mungkin kita punya kesalahan, di tahun lalu kita punya dosa, atau kita punya kelakuan atau sikap-sikap kita, kecemaran yang pernah kita buat. Kesalahan dan dosa masa lalu, artinya jangan biarkan kesalahan di tahun lalu itu terus menghantui langkah kita di tahun yang baru 2025 ini. Ingat baik-baik, setiap kita yang terima Yesus, Alkitab berkata, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa maksudnya kita jangan terjebak dengan masa lalu? Artinya gini, di masa lalu mungkin kita punya keberhasilan. Jangan terjebak dengan keberhasilan masa lalu. Jangan berpuas diri dengan pencapaian dulu sebelumnya yang pernah kita capai. Tuhan di tahun ini, 2025, memiliki rencana baru yang lebih besar lagi untuk proyek Anda, untuk pekerjaan Anda, untuk usaha Anda. Dan tahun 2025 ini masa depan Anda menjadi lebih lagi dari sebelumnya, dari tahun yang lalu. Ibaratnya saudara, kalau Anda melihat pelari yang berlari di lintasan lari, kalau dia lari sambil terus menoleh ke belakang, maka dia akan kehilangan fokus dan itu membuat dia lebih lambat dalam berlari. Nah, untuk mencapai garis finish, maka sang pelari harus terus tetap fokus ke depan. Demikian juga kita. Artinya kita perlu melupakan hal-hal yang bisa menghambat langkah kita untuk berjalan ke depan di tahun 2025 ini. Yang kedua adalah Tuhan membuat sesuatu yang baru. Karena Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat. Artinya apa? Buka mata. Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jangan perhatikan kepada apa yang orang katakan, apa yang orang buat, tapi coba perhatikan kepada apa yang Tuhan kerjakan. Artinya Tuhan adalah sumber pembaharuan buat kita. Karena dikatakan Tuhan mampu membuat jalan di padang gurun. Itu dengan kata lain, membuat jalan di padang gurun itu mustahil, saudara. Tetapi disinilah yang saya mau katakan, Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang tampaknya mustahil. Dan dikatakan lagi bahwa Tuhan menyediakan sungai di padang belantara. Anda tahu bahwa padang belantara tempat yang sulit, tempat yang gersang, tempat yang tidak nyaman dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau buat sesuatu yang baru, bahwa Dia bisa menyediakan berkat dan penyegaran di tengah segala kesulitan. Lalu Tuhan membuat sesuatu yang baru, artinya kehidupan yang diperbaharui. Kehidupan kita diperbaharui di dalam Tuhan. Maksudnya bagaimana? Artinya 2025 mari perbaharui iman kita. Dengan cara apa? Tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Coba tingkatkan lagi doa kita yang dulunya jarang-jarang. Sekarang kita rubah di tahun 2025 ini. Dan kalau kita kurang membaca merenungkan firman di tahun lalu, coba di tahun ini ayo tingkatkan, perbaharui lebih dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Apalagi yang perlu diperbaharui selain iman? Perbaharui pikiran-pikiran kita. Yang gampang netting, yang gampang curiga, yang anxiety dan lain sebagainya. Coba kita rubah pikiran kita. Dengan cara apa? Hidup menurut kehendak Tuhan sesuai dengan Roma 12 pada ayat yang kedua. Itu akan merubah standar berpikir kita menjadi sama seperti standar berpikirnya Tuhan.
Lalu yang ketiga adalah perbaharui tindakan. Kalau tadi iman, pikiran, sekarang action kita. Tindakan kita perbaharui. Ayo mulai 2025 kita berikan dampak positif bagi orang di sekitar kita. Ini menjadi bagian yang penting untuk kita, bagian daripada resolusi rohani kita di tahun 2025. Dan saudara kasih Tuhan, yang ketiga yang terakhir adalah menjalani tahun baru itu dengan harapan dan iman. Jalani dengan harapan dan iman di tahun baru ini. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini dia. Tuhan membuat yang baru buat Anda, artinya apa? Kita adalah ciptaan baru. Oke, ingat baik. Saudara di tahun yang baru diingatkan lagi. Identitas kita bukan ditentukan oleh masa lalu, tetapi oleh siapa kita di dalam Kristus. Karena tahun baru ini adalah kesempatan baru. Artinya setiap hari itu adalah anugerah untuk hidup lebih baik dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ayo saudara, di tahun ini awali dengan komitmen. Kita ingin lebih baik dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan selanjutnya saudara menjalani tahun baru dengan harapan dan iman adalah kita terus melangkah. Kita gak tahu nih, di 2025 kita akan hadapi apa. Tapi teruslah melangkah dengan iman. Jangan takut akan adanya tantangan-tantangan baru, regulasi-regulasi baru, orang-orang baru, whatever. Siapapun, situasi apapun, kita nggak tahu 2025 langkah kita ke depan akan berhadapan dengan apa. Tetapi melangkahlah dengan iman, percaya bahwa ini pesannya. Tuhan selalu menyertai Anda sesuai dengan Mazmur 23 ayat 4. Even kata Daud, aku masuk ke dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkatmu menyertai aku. Nah, melangkahlah dengan iman di tahun 2025 ini dengan percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi Anda. Haleluya. Jadi ingat, saya simpulkan bahwa di awal tahun ini kita memulai perjalanan hidup kita yang diperbaharui itu dengan cara yuk kita lupakan masa lalu yang sering kali menghalangi dan menghambat kita berjalan di dalam tahun yang baru. Yang kedua, sambut karya baru Tuhan dengan hati yang penuh iman. Dan yang ketiga, menjalani setiap hari dalam komitmen untuk terus memuliakan Tuhan. Saya berdoa 2025 menjadi tahun di mana saudara melihat segala kebaikan, segala kemurahan dan pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam Anda menjalani hari-hari Anda. Siap-siap menjalani kehidupan yang fantastis bersama dengan Tuhan. God bless you. Haleluya dan Happy New Year 2025. God bless.